Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan sudah menjadikan hari yang baru bagi kami. Dan kami percaya ada kesempatan baru, ada berkat baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Berkati kami pada saat ini Tuhan. Kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi dengan kuat kuasa-Mu, agar kami mengerti apa yang menjadi maksud kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca 2 Tesalonika 1 ayat 3-4. Tertulis demikian. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah, dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Saudara yang dikasihi Tuhan, data dari berbagai survei yang diadakan terhadap kekristenan menunjukkan bahwa di dunia barat, pada saat ini, terjadi penurunan jumlah penganut sekitar 12%. Angka ini sebenarnya buat kita tidaklah mengherankan, karena tidak semua orang yang identitas agamanya Kristen sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Sebab banyak orang yang disebut Kristen, tapi sebenarnya mereka tidak percaya. Namun saudara, di antara orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, memang ada juga yang murtad dan meninggalkan imannya. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab mengapa seseorang meninggalkan Tuhan Yesus. Pertama adalah kesenangan dan kenikmatan dunia. Dan kedua, tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ketiga, penderitaan seperti aniaya dan penindasan, serta berbagai kesukaran hidup. Dalam ayat ini saudara kita membaca ucapan syukur karena jemaat di Tesalonika semakin kuat dalam iman dan bertambah-tambah dalam kasih terhadap sesama. Selain itu, jemaat Tesalonika menunjukkan ketabahan mereka dan keteguhan iman mereka dalam menghadapi segala penganiayaan dan penindasan yang terjadi. Mereka tidak meninggalkan iman mereka kepada Tuhan, tapi justru semakin mengasihi dan percaya dengan sungguh-sungguh. Tesalonika adalah sebuah kota di mana masyarakatnya pada waktu itu menyembah banyak dewa dan hidup dalam berbagai kebiasaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, seperti misalnya percabulan dan berbagai hawa nafsu yang tidak benar. Terhadap iman Kristen, sebagian dari mereka tidak senang, dan karena itulah timbul penganiayaan terhadap jemaat di sana. Tapi jemaat menunjukkan bahwa diri mereka tabah dan tetap kuat dalam iman, sekalipun ada penderitaan yang harus mereka alami. Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan hidup kita pada saat ini tidaklah seperti apa yang dialami oleh jemaat di Tesalonika. Setiap masa mempunyai kesukaran yang berbeda-beda. Kesulitan yang kita alami pada saat ini tidak sama, dan kebanyakan bukanlah sebuah ancaman langsung terhadap keimanan kita. Tapi tetap kita perlu merenungkan, saudara, bagaimana kondisi iman kita pada saat ini kepada Tuhan. Apakah kita sudah mulai goyah karena berbagai persoalan hidup yang melanda? Apakah iman kita mulai berkurang karena masalah pasangan hidup? Apakah kita mulai ragu kepada Tuhan karena berbagai kesulitan yang kita alami, kesulitan keuangan, tidak punya pekerjaan, dan berbagai hal yang terjadi? Adakah kita mulai marah dan ingin meninggalkan Tuhan
karena berbagai penderitaan seperti penyakit yang kita hadapi. Firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita semua agar kita tabah dan tekun dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Apapun penderitaan yang kita alami, mari tetap sabar dalam menjalaninya. Miliki hati yang bersyukur dan berserah. Jangan kecewa kepada Tuhan Yesus. Penderitaan yang sementara jangan membuat kita melepaskan yang kekal. Begitupun juga kesenangan dunia yang sebentar jangan sampai membuat kita meninggalkan Tuhan yang mulia. Tabahlah saudara, dan tetaplah kuat dalam iman kita kepada Tuhan. Sekalipun orang-orang lain meninggalkan Tuhan, walaupun mayoritas tidak percaya kepadanya, biarlah kita tetap beriman dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan sekalipun ada banyak persoalan, ada penderitaan yang kita alami, mari tetap kuat dalam iman kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar dari jemaat di Tesalonika, betapa mereka tabah dan tetap kuat dalam iman mereka kepadamu, meskipun mereka mengalami berbagai aniaya dan penindasan yang terjadi. Kami sadari Tuhan, bahwa seringkali kami lemah, kami tidak kuat menghadapi berbagai kesulitan yang ada. Tapi firman-Mu kembali menguatkan kami pada saat ini, untuk kami bangkit, kami bangun bersemangat dalam Tuhan, tetap kuat dalam berbagai keadaan. Kami mau tabah, kami mau sabar dalam berbagai kesesakan, dan bertekun dalam iman kami kepadamu Tuhan. Kuatkan kami selalu Tuhan, pegang tangan kami ya Roh Kudus, tuntun kami selalu berada dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Kami tidak mau tinggalkan Engkau Tuhan, kami mau semakin mengasihi-Mu lebih lagi. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Biarlah kuasa-Mu Tuhan, hikmat-Mu menolong kami, sehingga kami berhasil dan hidup kami menjadi berkat, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang dalam pergumulan, persoalan sakit penyakit, agar tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan jalan keluar, kuasa mujizat terjadi, kesembuhan terjadi saat ini. Ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.